media semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siap Pak Ketua, siap Pak Sekjen. Hari ini kita membuktikan bahwa proses peradilan di negeri ini sangat bobrok sekali, ya. Di mana ketika kita ingin mengorek permasalahan yang sangat melanggar kesusilaan, tetapi kasus itu dialihkan ke masalah yang lain, yang remeh-temeh. Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Veradi WPI. Dan tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Ketua Pengadilan Jakarta Utara minta maaf juga kepada Komisi Yudisial, minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, dan khususnya saya meminta maaf kepada Bapak Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto. Saya menyayangkan kok kalian masih lakukan itu gitu. Kasus saya dilaporin lagi saya ijazah palsu. 1 minggu sebelumnya mereka cabut laporannya, tapi sudah buat laporan. Kalau begini cara kalian kepada Saudara Firdaus, maka saya akan laporkan. Saya akan segera laporkan. Tadi saya menahan diri. Pagi ini katanya pengacara yang naik ke meja sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dipecat oleh KAI. Apakah itu benar? Kalau benar, mohon agar segera KAI mengirimkan surat pemecatannya ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar yang bersangkutan tidak bisa sidang. Hal lain yang perlu dilakukan adalah biasanya pengacara yang dipecat organisasi, dia akan pindah ke organisasi lain. Karena di sini menyangkut juga penghinaan terhadap pengadilan dan hakim, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi agar surat bas berita acara sumpah sebagai advokat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi agar dia benar-benar tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Ya, jadi yang perlu dibatalkan itu SK advokatnya dan surat bas, surat berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Bagaimana dengan itu pengacara yang mengatakan hakim koruptor karena dia berprofesi sebagai pengacara? Apakah organisasinya punya nyali untuk memecat dia? Dan juga mohon agar KPT dan Ketua Mahkamah Agung juga mencabut surat bas dari orang yang teriak-teriak di sidang koruptor. Salam Hotman Paris. Pemirsa Intens Investigasi. Gegernya sikap kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang sampai naik ke meja di saat sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea kepada Rasman pada 6 Februari lalu akhirnya menjadi momok tersendiri bagi Firdaus Oiwobo. Ya, bagaimana tidak? Seharusnya tindakan itu memang tidak dilakukannya karena sudah bisa merusak reputasi seorang pengacara sekalipun tujuannya untuk membela kliennya Rasman. Dan meski kejadian ini terjadi usai sidang karena diskors, tapi membuat suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu pun menjadi semakin ricuh. Ini terjadi usai aksi perseteruan antara sang terdakwa Rasman dan pelapor Hotman Paris. Perihal dirinya yang naik ke atas meja ini pun akhirnya mendapat klarifikasi langsung dari Firdaus Oiwobo. Namun benarkah mengejutkan pernyataan Firdaus yang justru mengatakan jika dirinya tak tahu siapa yang sudah menaikkan dirinya ke atas meja saat itu? Lalu benarkah untuk memastikannya Firdaus Oiwobo minta pengadilan memperlihatkan CCTV-nya? Hal mengejutkan juga dilakukan oleh Rasman. Saat preskon, Rasman pun mengaku tidak takut dipenjara. Lantas benarkah pernyataan tersebut diucapkan Rasman sambil menggebrak meja?
Lalu benarkah melihat sikap para pengacara yang diduga arogan dan emosional itu membuat Farhad Abbas akhirnya mengecam Rasman sekaligus kuasa hukumnya Firdaus Oiwobo? Dan seperti apa juga respon Otto Hasibuan melihat aksi Firdaus Oiwobo? Benarkah di matanya sudah merusak nama baik advokat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafir, sekafir-kafirnya kalau saya bohong. Suasana memanas pada sidang yang digelar pada 6 Februari 2025 lalu berawal dari Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa yang memprotes keputusan majelis hakim yang akhirnya menetapkan sidang terbuka menjadi tertutup. Dan protes ini memuncak ketika Rasman mendekati Hotman Paris Hutapea yang masih duduk di kursi saksi hingga nyaris terjadi adu fisik antara keduanya. Lalu makin panas saat salah satu kuasa hukum Rasman, Firdaus Oiwobo, naik ke atas meja persidangan yang akhirnya memicu kekacauan di ruang sidang. Momen Firdaus naik ke atas meja tersebut masih terus menjadi perbincangan. Namun yang mengejutkan adalah ketika Firdaus Oiwobo yang mengaku terkejut dengan dirinya sendiri yang bisa tiba-tiba berada di atas meja. Bahkan ia menegaskan karena gelap mata atau entah terlalu berlebihan ingin bela kliennya Rasman sehingga ia tak memperhatikan lagi bagaimana caranya ia bisa naik ke atas meja. Dan untuk memastikannya, ia pun meminta ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Karena sampai sekarang, Firdaus Oiwobo masih mempertanyakan perihal dirinya yang kenapa bisa berada di atas meja saat itu. Selain itu, Firdaus juga mempertanyakan kenapa sikap Iklim Hakim yang awalnya meminta pertolongan hukum kepada Rasman, namun akhirnya berubah dan memihak kepada Hotman Paris Hutapea. Jadi hari ini adalah hari bersejarah, di mana secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Karena itu masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafir, sekafir-kafirnya kalau saya bohong. Saya akan menjadi orang kafir, sekafir-kafirnya kalau saya bohong. Walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena itu posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Yang kedua, Hotman Paris dalam melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap Iklim Hakim. Saya tidak pernah biasa pakai inisial ya, ingat. Hotman, kau dengar? Saya pengacara tidak pakai inisial dari dulu. Ya, Hotman Paris dalam melakukan dugaan pelecehan seksual menakut-nakuti Iklim Hakim dengan pengakuan bahwa dia adalah orang yang sangat ditakuti di Indonesia, disegani. Karena Iklim Hakim ini orang yang lemah dan orang biasa, akhirnya dia menyerahkan sawah sepetaknya kepada Hotman Paris dengan berbagai trik dan intrik. Lalu karena perjanjiannya tidak sesuai, sawah sepetaknya hanya dihargai 4,5 juta. Dari beberapa kali sawah sepetaknya digarap oleh Hotman Paris, makanya beliau Iklim Hakim datang ke Bang Rasman untuk meminta perlindungan hukum. Lantas entah bagaimana sepulangnya dari konferensi pers, ya,
Iklim Hakim dengan Bang Rasman Nasution, lalu dia berubah dan membuat berita dan cerita seakan mereka berpacaran yang romantis. Ini kezoliman yang luar biasa yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris dan Iklim Hakim. Sementara itu, Rasman kembali memperlihatkan aksi mengejutkannya dengan menggebrak meja saat berlangsungnya momen konferensi pers. Dalam kesempatan itu, Rasman mengaku bahwa dirinya tidak takut dipenjara sambil menggebrak meja ketika konferensi pers di depan wartawan. Bahkan ia juga sempat merendahkan dirinya kepada Hotman Paris, tapi ia tidak takut kepada siapapun, terutama mereka yang sudah mempermainkan hukum yang dianggapnya sudah semena-mena. Ia juga menegaskan seharusnya yang takut akan sidang terbuka adalah terdakwa alias dirinya, tapi yang terjadi malah pelapor Hotman Paris. Karena itu Hotman mempertanyakan ada apa sebenarnya, hingga Rasman menduga jika hakim memang sudah tidak bersikap netral, hingga Rasman pun ingin menggantinya. Kalian pikir saya takut di penjara? No! Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran, sejak SMP saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Saya Rasman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin, Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Di sisi lain, Farhad Abbas juga memberikan kecaman kepada Rasman dan Firdaus Oiwobo yang sudah membuat ricuh di dalam ruang sidang. Dengan tegas, Farhad ungkap ia sudah memecat sebagai pengacara dari LSM Hajar. Bahkan Farhad Abbas menganggap keduanya sudah terkubur dan mati karena seorang pengacara tidak ada yang seperti itu. Hingga baginya lebih baik tak ada pengacara daripada perilaku pengacara seperti yang sudah ditunjukkan Rasman dan Firdaus Oiwobo. Lebih jauh, Farhad Abbas juga menegaskan kepada Rasman yang disebutnya kura-kura ninja itu agar tidak membawa istri ke dalam ruang sidang karena sang istri yang suka teriak-teriak hingga membuat keruh suasana sidang. Jangan teriak-teriak dan memalukan keluarga kalian, ya. Karena Farhad Abbas sudah memecat sebagai pengacara mereka sebagai dari LSM Hajar. Yaitu urusan maupun tidak, bagian kami menganggap kalian sudah terkubur. Kalian sudah mati. Karena apa? Karena pengacara tidak ada seperti itu. Lebih baik nggak ada pengacara di Indonesia daripada perilaku pengacara seperti itu. Ya, dukungan terus sebagai lembaga yang kita hormati, pengadilan se-Indonesia tetap solid. Banyak hakim-hakim sudah berkomunikasi dengan kami dan sedang menunggu keputusan tegas dari petinggi Mahkamah Agung agar mengambil satu keputusan. Tidak perlu hakimnya diganti, jangan ikuti keinginan kura-kura ninja. Hakimnya itu aja, yang penting adalah tundukkan, taklukkan terdakwa dengan kewenangan. Kalau dari awal udah ada bukti untuk sampai P21 dan sampai dakwaan dan penuntutan, buat apa nunggu lama-lama lagi? Hukum segera, percepat sidang, ya. Nah, kemudian pengacara dibatasi, jangan sebanyak itu, ya. Kemudian suruh parkir dia di luar, jangan bawa preman, ya. Kemudian diperiksa senjata tajam maupun pistol dan lain sebagainya. Dan catat ya, itu kura-kura ninja bawa istrinya itu yang suka teriak-teriak, ya.
Ya, istrinya itu tolong diamankan. Dilarang bawa istri ke dalam ruang sidang. Istri cukup di rumah urus anak ya. Tak hanya Farhad Abbas yang menyayangkan sikap Rasman dan Firdaus Oiwobo, tapi juga Oto Hasibuan. Menurutnya, sikap Firdaus Oiwobo yang naik ke atas meja sehingga membuat nama advokat menjadi rusak. Karena pada dasarnya seorang pengacara harus menjaga marwah dan martabatnya, di mana dalam kode etik advokat disebutkan wajib hukumnya seorang pengacara untuk menghormati sesama advokat, sesama penegak hukum, teman sejawat dan juga menghormati pengadilan. Dan perbuatan Firdaus Oiwobo ini juga bisa dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan dari organisasi di mana dirinya bernaung. Dan biasanya jika ada yang melaporkannya, maka organisasinya akan bisa memeriksa Firdaus Oiwobo ataupun Rasman. Ya memang saya nggak tahu persis kasusnya ya, saya. Tapi saya nonton videonya karena sudah viral banget ya, saya nonton videonya. Ya terus terang aja saya prihatin banget dengan keadaan itu. Ya. Saya tahu sering perbedaan pendapat terjadi di pengadilan karena sebagai lawyer tahun kita tahu. Tetapi bagi saya memang perbuatan seorang advokat itu tidak boleh sampai merusak nama kehormatan pengacara. Sampai ada orang advokat naik meja di pengadilan, meskipun itu pokoknya sidangnya berjalan atau sedang berjalan, maksud saya sedang berjalan atau sedang tidak berjalan, tapi melompat di atas meja, itu sangat meruntuhkan kehormatan meruntuhkan kehormatan profesi advokat itu sendiri, karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, profesi yang officium nobile, ya. Jadi harus semua advokat itu harus menjaga marwah dan martabatnya. Di dalam kode advokat itu disebutkan bahwa advokat itu wajib hukumnya untuk menghormati sesama advokat, satu. Kedua, menghormati sesama penegak hukum, ya, menghormati teman sejawatnya, terutama juga menghormati pengadilan. Kalau aturannya, kalau secara umum di kode etik advokat itu, kalau ada perbuatan seperti ini, maka dia bisa dikenain sanksi oleh Dewan Kehormatan dari organisasi di mana dia bernaung. Nah, orang yang melakukan ini kan saya nggak tahu, kenal pun nggak tahu, siapa orang nggak tahu, organisasinya pun saya nggak tahu. Tetapi kalau ada yang melaporkan, biasanya organisasinya nanti akan memeriksanya. Nah, secara secara kode etik advokat, seseorang itu tidak bisa diadili kalau tidak ada yang melapor. Jadi semacam seakan-akan delik aduan nih kalau dalam perkara pidana. Dia hanya bisa diadili oleh Dewan Kehormatannya kalau ada yang melaporkan. Gitu. Jadi kalau nggak ada yang melaporkan, nggak bisa. Nah, jadi pengadilan sendiri pun sebenarnya bisa menempuh itu juga, ya, kalau pengadilannya mau, ya kan. Nah, tetapi persoalannya sekarang, soal berperan atau tidak, itu kan di tangan pengadilan sekarang. Karena berprakteknya seorang advokat itu di pengadilan sekarang ini adalah menggunakan surat berita acara sumpah, ya kan? Itu bicara acara sumpah. Jadi berita acara sumpah dia ini kan dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi pengadilan yang sekarang yang harus menentukannya apakah dia bisa mencabut berita acara sumpahnya atau tidak. Lalu seperti apa Hotman Paris mengaku bahwa banyak hakim yang sakit hati dengan sikap Rasman yang mengatakan hakim koruptor? Dan benarkah Hotman juga menghimbau bagi yang ingin menggunakan jasa Rasman agar berpikir ulang lagi dan berhati-hati? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Pemirsa Intens Investigasi, selain geger dengan aksi mengejutkan dari Rasman Arif di dalam ruang sidang, Rasman juga mengaku heran dengan sikap hakim yang dianggap tidak konsisten. Menurut Rasman, dalam agenda-agenda sidang sebelumnya, hakim sudah menyetujui bahwa sidang dilakukan secara terbuka. Namun kenyataannya sidang dilakukan tertutup. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan bagi pihak Rasman. Tak hanya sekedar protes lisan, bahkan juga membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara meminta agar majelis hakim semuanya diganti. Alasannya, Rasman menduga majelis hakim tidak profesional dan bahkan diduga tidak netral. Oleh karena itu, Rasman meminta agar hakim yang menangani perkaranya dengan Hotman diganti dengan hakim lain. Tak hanya itu, Rasman juga menyebut hakim koruptor. Dan ucapan Rasman itu diakui oleh Hotman Paris sudah membuat banyak hakim kecewa dan sakit hati karena sikap Rasman yang mengucapkan koruptor kepada hakim yang memimpin sidang saat itu sudah dianggap keterlaluan. Halo para pengacara muda dan juga para warga maupun perusahaan yang sedang berperkara menyewa pengacara. Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan. Dan juga betapa marahnya para hakim melihat oknum pengacara pakai jubah naik ke meja menginjak-injak. Melihat sikap Rasman tersebut yang sudah membuat gaduh di ruang sidang hingga ingin mengganti dan menyebut hakim koruptor, jelas-jelas di mata Hotman merupakan sikap yang tak seharusnya dimiliki oleh seorang pengacara yang memiliki kode etik. Karena itu Hotman menyarankan kepada semua pihak yang ingin menggunakan jasa pengacara, diduga seperti Rasman dan Firdaus Oiwobo, agar berpikir ulang lagi. Dan sebaiknya memilih pengacara yang lebih dapat dipercaya dan punya reputasi yang baik. Sementara itu Rasman pun memberikan tanggapannya atas pernyataan Hotman Paris tersebut. Dan ia pun dengan tak gentar menyebut jika ia tak main-main karena menyangkut harga dirinya dan ia kembali menantang Hotman untuk memenjarakan dirinya agar kasus ini segera selesai. Bayangkan kalau perkara kamu lagi dipegang sama dia. Bayangkan nasibnya terhadap perkara kamu, pasti akan ada akibatnya. Karena semua marah sama oknum pengacara tersebut, maka segera cari pengacara yang lebih dapat dipercaya dan punya reputasi. Memang mereka itu hanya pengacara-pengacara pinggiran, ya itu bisa dimaklumin lah. Kenapa Hotman selalu kalem? Karena hampir semua perkara kakap di negeri ini Hotman yang pegang. Bahkan sampai ke luar negeri dan di Singapura. Bayangkan kalau Hotman berkelahi di pengadilan, dilihat oleh klien saya, para direksi di Singapura maupun para konglo. Di situ saya tetap kalem karena yang saya pertaruhkanlah honor miliaran rupiah tiap bulan. Honor miliaran rupiah. Hotman bukan manusia asusila membayar cewek dengan KTP saking rusaknya moralnya. Apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Sikap Rasman yang sudah membuat ricuh di ruang sidang juga mendapat perhatian dari Irjen Ricky Sitohang. Lalu seperti apa respon pedas Irjen Ricky Sitohang terhadap sikap Rasman tersebut? Benarkah ia menyayangkan sikap Rasman karena menurutnya di persidangan adalah adu argumentasi dan bukannya adu kekuatan? Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sikap Rasman membuat ricuh di ruang sidang saat itu memang menuai respon banyak pihak, termasuk respon dari Irjen Ricky Sitohang yang menyayangkan sikap Rasman kepada Hotman Paris yang berakhir dengan ricuh tersebut.
Menurutnya, sesama penegak hukum saling menghormati, termasuk menghormati dalam arena persidangan, walau apapun mekanisme yang terjadi selama sidang. Selain itu, dalam persidangan itu adalah adu argumentasi dan bukannya adu kekuatan. Dan kalau ada hal-hal yang kurang konstruktif atau kurang berkenaan dengan pokok permasalahan, bisa menyampaikan komplain atau bisa memberikan pendapat hukum, bukan dengan cara gebrak-gebrak meja dan bukan dengan cara naik meja karen. Irjen Ricky Sitohang juga menyebut kejadian tersebut adalah contempt of court, pelecehan di hadapan pengadilan yang bisa memperkeruh keadaan pengadilan dan akibatnya bisa menjatuhkan marwah pengacara dan juga martabat dari pengadilan itu sendiri. Kalau melihat peristiwa kemarin di persidangan, saya secara pribadi sangat menyayangkan itu terjadi ya. Harusnya kita sesama penegak hukum saling menghormati ya. Kalau namanya arena persidangan itu wajib dihormati ya. Apapun mekanisme yang terjadi di sana ya. Di sana kan adu argumentasi, bukan adu kekuatan. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Walaupun saya jujur, saya adalah termasuk kuasa hukumnya loh ya. Tapi memang saya tidak mau hadir di persidangan ya. Cukup saya sebagai mentor dan supervisor. Ini hati-hati loh ya. Dengan melakukan tindakan ini itu disebutkan itu contempt of court ya. Waktu pelecehan juga di hadapan pengadilan, memperkeruh keadaan pengadilan, membuat kegaduhan di pengadilan, akibatnya menjatuhkan marwah dan martabat daripada pengadilan itu sendiri. Sedangkan hukum akhir daripada permasalahan itu kan ada di pengadilan. Kekuatan tertinggi yang memutuskan itu ada di tangan hakim. Makanya di pengadilan itu kan nggak ada gambar presiden dan wakil presiden, itu nggak ada. Berarti ya hakim itu hanya bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Makanya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dia selalu berlandaskan sana. Nah, kita-kita ini yang datang ke sana, baik itu kita sebagai pelapor atau sebagai terdakwa atau sebagai saksi, siapapun kita yang ada di sana, wajib hukumnya untuk menghormati sidang pengadilan tersebut. Kalau ada hal-hal yang kurang konstruktif atau kurang berkenaan dengan pokok permasalahan, ya kan kita bisa adu argumentasi, bisa menyampaikan, bisa komplain, atau bisa memberikan pendapat hukum. Bukan dengan cara gebrak-gebrak meja, bukan dengan cara naik meja. Ini kan sudah tidak menghormati lagi hakim. Ya untung aja saya secara pribadi juga ya, terima kasih ya Hotman Paris tidak melakukan gerakan apapun pada saat didatengin. Ya. Saya tahu lah Hotman duduk di situ tuh, kalau feeling saya mengatakan kapan kau pukul saya. Kalau kau pukul saya ya udah kena pidana udah, makin telat. Tapi ini terlepas dari semuanya harusnya tidak perlu terjadi bagi kita sebagai penggawa-penggawa hukum lah, yang mengerti hukum, memainkan hukum, dan melaksanakan hukum itu sendiri. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.